Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnaulia dengan NPM 241063102037. Di sini saya akan mencoba menghitung aggregate planning menggunakan aplikasi PEMQM dengan metode smooth production dan untuk shortage-nya menggunakan backorder dan low sell. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasi PEMQM dan pilih aggregate planning pada modul tree-nya. Kemudian untuk titelnya diganti menjadi Production Management. Kemudian untuk number of period-nya pilih yang 4 karena kasus ini menggunakan 4 periode. Kemudian untuk shortage-nya saya ingin menghitung menggunakan back order terlebih dahulu, jadi pilih yang back order. Kemudian untuk ROMS name-nya itu pilih yang bulan karena periode kasus ini tuh menggunakan bulan. Lalu klik OK. Ini tampilan aplikasi POMQM sebelum di-input data dari kasusnya. Kasus ini, PT Sukses Makmur merupakan perusahaan yang memproduksi tas sekolah. Perusahaan ingin melakukan perencanaan produksi selama 4 periode menggunakan metode aggregate planning pada aplikasi POMQM. Data permintaan produk selama 4 periode sebagai berikut. Pada bulan Januari, demand-nya ada 1.500. Kemudian bulan Februari demand-nya 2.100. Untuk Maret demand-nya 1.700. Dan untuk April demand-nya 1.200. Kemudian untuk regular time capacity-nya semuanya 2.200. Lalu untuk overtime capacity dan subcontract capacity-nya itu diisi semuanya 0. Kemudian untuk unit cost pada regular time ini nilainya 8. Kemudian overtime nilainya 9. Subcontracting nilainya 11. Untuk holding atau carrying cost itu nilainya 3. Untuk back order cost nilainya 5. Untuk increase cost nilainya 6. Untuk decrease cost nilainya 4. Untuk initial inventory nilainya 0. Dan untuk unit last period nilainya juga 0. Kemudian metodenya pilih yang smooth production. Metode smooth production ini artinya itu jumlah produksi yang dibuat setiap bulannya berdasarkan rata-rata demand. Tujuannya itu agar produksi tetap stabil, tenaga kerjanya tidak sering berubah, dan proses produksinya lebih teratur. Kemudian shortage-nya pilih yang back order. Uh, Shortage back order ini artinya jika permintaan tidak terpenuhi pada bulan tersebut, maka pesanan tersebut tidak hilang tetapi ditunda ke bulan berikutnya. Jadi pelanggan masih menunggu pesanannya. Setelah datanya diinput, pilih yang solve. Kemudian akan muncul hasil perhitungan menggunakan metode smooth production dan shortage back order. Pada bulan Januari demand-nya 1.500. Kemudian untuk regular time production-nya ini hasilnya sama setiap bulannya karena ini menggunakan metode smooth production yang menggunakan hasil produksinya itu menggunakan rata-rata dari demand. Jadi jumlah demand selama 4 bulan ini hasilnya 6.500 dibagi selama 4 bulan. Jadi hasilnya 1.625. Jadi produksi pada uh, bulan Januari sampai bulan April ini produksinya sebesar 1.625 setiap bulannya. Kemudian untuk bulan Januari itu demand-nya kan 1.500. Sedangkan untuk produksinya 1.625. Sehingga pada bulan Januari ini mengakibatkan
kelebihan stok atau masih ada stok yang tersisa karena demand-nya itu lebih sedikit dibandingkan produksinya sehingga eh, stok tersebut disimpan di inventory sebesar 125. Kemudian pada bulan Februari demand-nya ini 2.100, sedangkan produksinya yang awalnya 1.625 karena pada bulan Januari ini masih ada stok, maka stok yang ada pada bulan Januari ini dilimpahkan ke bulan Februari sehingga pada bulan Februari ini produksinya menambah menjadi 1.750. Jadi pada bulan Februari ini mengakibatkan kekurangan stok juga atau masih ada pesanan yang belum dipenuhi sebanyak 350. Karena pada bulan Februari ini karena pada kasus ini menggunakan back order, maka pesanan yang belum dipenuhi pada bulan Februari ini akan dilimpahkan pada bulan Maret. Kemudian untuk bulan Maret ini demand-nya yang awalnya 1.700 karena pada bulan Februari sebelumnya itu ada pesanan yang masih belum terpenuhi sebesar 350, maka 350 ini dilimpahkan pada bulan Maret. Jadi permintaan pada bulan Maret ini bertambah. 1.700 ditambah 350 itu hasilnya 2.050. Jadi di permintaan pada bulan Maret ini bertambah menjadi 2.050. Sedangkan untuk produksinya itu tetap 1.625 sehingga pada bulan Maret ini mengakibatkan terjadinya pesanan yang uh, masih belum dipenuhi juga pada bulan Maret sebesar 425 sehingga disimpan di sortir dan akan dilimpahkan pada pesanan bulan April. Kemudian untuk bulan April awalnya permintaannya 1.200 karena masih ada pesanan yang belum dipenuhi pada bulan Maret. Jadi si pesanan pada bulan Maret ini yang belum dipenuhi itu dilimpahkan pada bulan April. Jadi demand-nya yang awalnya 1.200 ditambah 425 itu pesanan yang belum dipenuhi pada bulan Maret. Hasilnya 1.625. Sedangkan untuk produksinya juga 1.625. Jadi pada bulan April ini permintaannya terpenuhi dengan produksinya 1.625. Sehingga pada bulan April ini tidak mengalami uh, kekurangan stok atau kelebihan stok. Jadi inventorinya dan shortage-nya ini sama-sama nol. Kemudian untuk uh, total biaya totalnya pada regular time production ini kan totalnya 6.500, sedangkan biaya per unitnya itu $8 per unit. Jadi biaya biaya eh, total biaya pada regular time production ini 6.500 dikali $8 hasilnya $52.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk produksi ini sebesar $52. Sedangkan untuk inventory ini totalnya 125 untuk biayanya itu $3 per unit. Jadi untuk total biayanya sebesar $375. 125 dikali $3 hasilnya $375. Kemudian untuk shortage-nya totalnya 775 dan untuk biaya per unitnya ini $5 per unit. Jadi 775 dikali $5 hasilnya 3.875. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk shortage ini sebesar 3.875. Kemudian untuk total cost dari keseluruhan dari regular time production, inventory dan shortage ini hasilnya $56.250. Jadi biaya yang dikeluarkan jika menggunakan metode smooth production dengan shortage back order ini membutuhkan biaya sebesar $56.250. Selanjutnya
saya akan menghitung em, metode smooth production juga, namun pada shortage-nya menggunakan low cell. Jadi, klik yang edit data terlebih dahulu, kemudian metodenya tetap yang smooth production, dan untuk shortage-nya menggunakan low cell. Lalu pilih yang soft. Kemudian ini eh, hasil perhitungan menggunakan metode smooth production dengan shortage low cell. Jadi shortage low cell ini itu artinya jika permintaan tidak terpenuhi pada bulan tersebut, maka penjualannya itu dianggap hilang. Jadi tidak dilimpahkan pada bulan berikutnya. Uh, Selanjutnya untuk bulan Januari, ini demand-nya 1.500, dan untuk regular time produksinya itu sama, hasilnya 1.625 karena ini masih menggunakan metode smooth production yang dimana produksinya ini hasil untuk produksinya ini menggunakan rata-rata dari permintaan. Jadi total permintaan selama 4 bulan, yaitu 6.500 dibagi 4, hasilnya 1.625. Kemudian pada bulan Januari ini mengakibatkan eh, stok atau inventory sebesar 125 karena demand-nya itu 1.500, sedangkan untuk produksinya 1.625. Kemudian pada bulan Februari demand-nya itu ada 2.100, sedangkan untuk produksinya yang awalnya 1.625 karena pada bulan Januari masih ada stok, maka stok pada bulan Januari ini sebesar 125 itu dilimpahkan pada bulan Februari. Jadi produksi pada bulan Februari ini menambah yang awalnya 1.625 ditambah stok pada bulan Januari 125. Jadi produksi pada bulan Februari ini menjadi 1.750. Jadi pada bulan Februari ini mengakibatkan eh, kekurangan stok atau masih ada pesanan yang belum dipenuhi pada bulan Februari sebanyak 350 disimpan di shortage. Karena ini menggunakan shortage low sale, jadi pesanan yang tidak dipenuhi pada bulan Februari ini tidak dilimpahkan pada bulan Maret. Kemudian pada bulan Maret ini eh, permintaannya ada 1.700, sedangkan produksinya ada 1.625, sehingga pada bulan Maret juga mengakibatkan kekurangan stok atau masih ada pesanan yang belum dipenuhi sebesar 75 dan disimpan di shortage. Selanjutnya yang terakhir pada bulan April ini permintaannya ada 1.200, sedangkan untuk produksinya itu ada 1.625, sehingga pada bulan April ini eh, mengakibatkan adanya stok sebesar 425 dan disimpan di inventory. Kemudian untuk biayanya pada regular time production ini totalnya itu sebanyak 6.500, dan untuk biayanya itu $8 per unit. Jadi 6.500 dikali $8 per unit hasilnya 52 ribu dolar. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk regular time production ini butuhkan 52 ribu dolar. Kemudian untuk inventory ini totalnya 550, dan untuk biayanya itu $3 per unit, jadi 550 dikali $3, hasilnya 1.650. Jadi eh, total biaya yang dibutuhkan untuk inventory ini membutuhkan $1.650. Selanjutnya untuk shortage ini totalnya 425, dan untuk biaya per unitnya itu $5 per unit. Jadi 425 dikali $5 hasilnya 2.125 dolar. Jadi biaya kos yang dibutuhkan, total cost biaya yang dibutuhkan untuk shortage ini sebesar 2.125. Selanjutnya untuk total cost keseluruhan dari regular time production, inventory, dan shortage ini
Totalnya ada 55.775. Jadi, hasil perhitungan menggunakan metode smooth production dengan shortage loss sale ini biayanya sebesar $55.775. Jadi, hasil perhitungannya itu lebih rendah dibandingkan yang menggunakan shortage back order. Jadi, analisisnya pada hasil perhitungan menggunakan metode smooth production dengan shortage back order menghasilkan biaya shortage yang lebih besar karena kekurangan barang dibawa ke periode berikutnya sehingga shortage terus menumpuk. Namun, metode back order ini dapat memenuhi pesanan pelanggan walaupun harus menunggu. Sedangkan untuk hasil perhitungan menggunakan metode smooth production dengan shortage loss sale ini menunjukkan biaya total yang lebih rendah karena kekurangan barang tidak dibawa ke periode berikutnya dan dianggap sebagai penjualan yang hilang. Namun pada shortage loss sale ini menyebabkan perusahaan kehilangan pelanggan karena permintaan yang tidak dipenuhi tersebut tidak akan diproses kembali. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.